Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini setengah melek, setengah merem, Pak. Jadi kurang tidur, kurang istirahat. Tapi mudah-mudahan walaupun agak ngantuk begini, mudah-mudahan pengajian saya bisa sampai jam 12 insya Allah. Nah, jam 12 tidurnya. Bapak Ibu yang mulia, kembali kita berjumpa bersua dalam majelis dirasatu siratir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembelajaran mengenal, mengurai, menjelaskan tentang seputar kehidupan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu ianya semata untuk lima'rifatir rasuli, mengenal Nabi semata untuk mendapatkan kebersamaan dengan beliau. Maka sebagaimana pada pertemuan fil liqa'il madzi, di pertemuan yang lalu, yaitu tepatnya di bulan Agustus ya. Pak Jack. Agustus ta? Nggih saniki pun September. Insyaallah mangke kepanggih malih Oktober nggih. Ma'rifatu azamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita sampaikan sekilas mengenai An-Nurul Muhammadiyyu, kaifa ahwaluhu, seperti apa keadaan An-Nur Al-Muhammadi atau Ruhul Muhammadiyah, yang perlu digarisbawahi oleh para ulama ahli tasawuf ketika kita berbicara tentang An-Nur Al-Muhammadi. Maka Nur Muhammadi ini belum berbentuk fisik, Pak. Dan ini bittifaqil ulama ahli hakikat ketika menjelaskan tentang Nur Muhammadi belum bisa dibayangkan itu seperti Rasulullah Muhammad SAW. Jadi An-Nur Al-Muhammadi ini belum berbentuk fisik. Nah, kita lihat gambaran secara utuhnya. Wa amma intiqalun nuril Muhammadi, adapun perpindahan. Sekarang kita bahas bagaimana Nur Muhammadi setelah diciptakan oleh Allah min nurihil qudsiyah, dari nurnya yang maha suci. Maka kemudian kita lihat dalam beberapa keterangan kitab-kitab yang muktamad, maka Nur Muhammadi ini pindah min alamil malakuti ila alamid dunyawiyah. Jadi kita lihat prosesi perjalanan Nur Muhammad ketika masih di alam malakut, alam di mana yang diisi oleh malaikat, kemudian arwah-arwah yang suci, para malaikat-malaikat yang disucikan oleh Allah, al-mukarramuna yang dimuliakan oleh Allah, ini alam malakut. Nah, Nur Muhammadi ini kemudian dia akan pindah menuju alam dunia.
Sampai nanti berbentuk fisik, lahirlah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa prosesnya itu? Jadi seperti apa ulama menggambarkan keterangan dari beberapa kitab-kitab yang muktamad mengenai perjalanan Nur Muhammadi dari alam malakutnya Allah sampai alam dunia, sampai alam dunia seperti kita ini. Nah, kita lihat keterangannya. Wa amma intiqalun nuril Muhammadi min alamil malakuti ila alamid dunyawi. Perpindahan Nur Muhammadi dari alam malakut menuju alam dunia. Falamma ta'allaqat iradatullahi ta'ala bitakwinil kainati uluwiyatan kanat au sufliyatan. Maka disebutkan di dalam beberapa kitab sejarah, falamma ta'allaqat, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menciptakan wujud keberadaan selainnya yang sifatnya ada di atas, uluwiyatan kanat au sufliyatan, atau yang Allah ciptakan yang ada di tingkatan yang rendah, maksudnya yang di langit atau yang di bumi. Wa bada'a bi asrafil alamina usulan wa arfa'iha maqaman, maka Allah memulai penciptaan itu dimulai semulia-mulia alam, setinggi-tingginya kedudukan. Setelah ditempatkan itu dibuat oleh Allah, maka summa khalaqa Muhammadan. Jadi dari nur itu, Nur Muhammadi ini berupa cahaya min nurillahil qudsiyah, dari nurnya Allah yang maha suci. Maka ketika nur itu sudah ada, maka Allah menciptakan satu keadaan yang begitu agung. Nah, kemudian setelah itu diciptakan oleh Allah, baru Allah menciptakan Ruhul Muhammadi, ruhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana? Min sofai bayadi anwari dzatil qudsiyah, nurnya Rasulullah, Nur Muhammadi. Kemudian muncul roh ar-ruhul Muhammadi. Nah, roh Muhammad, rohnya Nabi yang kemudian menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka diciptakan oleh Allah min sofai bayadi anwari dzatil qudsiyah, diciptakan dari begitu beningnya, puncak paling bening di antara sesuatu semua yang nampak daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi min sofa ibayat di anwari dzatil qudsiyah. Jadi bayat itu maknanya putih, sofa untuk makna yang paling bening. Jadi di antara warna putih itu yang paling titik, yang paling cerahnya, itulah ruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian fadara bil kidrati wa taqallaba fi khazainil ghaib haitsu sya'al malikul alam. Setelah diciptakannya oleh Allah satu keadaan yang agung, di situ dibuat oleh Allah dari Nur Muhammad, cahaya beliau. Kenapa nur ini dinamakan Nurul Muhammadi? Nah, kemudian nur ini berkeliling, Pak. Fadara bil kidrah wa taqallaba fi khazainil ghaibi. Jadi kemudian cahaya ini berkeliling, berputar, daro yaduru dauron, berputar, terus dia berputar. Seberapa lama dia berputar? Satu masa yang dihitung oleh para ulama, Nur Muhammad ini berputar 100.000 tahun, Pak. Fil kidrah, di satu tempat yang Allah ciptakan khusus, sehingga nur ini berkeliling, yaduru haulal kidro. Berapa lama? 100.000 tahun. Mi'atu alfi amin, 100.000 tahun. 100.000 tahun itu sebentar apa lama, Pak? Ibu-ibu, 100.000 tahun lama toh? Berputar yaduru. Nah, kemudian summa khalaqallahu, setelah nur ini berputar kurang lebih 100.000 tahun masa berputarannya, maka kemudian meneteslah tetesan al-qatrah. Jadi dari nur ini maka meneteslah al-qatrah au qatratan. Jadi ada tetesan-tetesan, likulli qatratin, setiap satu tetes khalaqallahu minha, maka Allah ciptakan setiap satu tetes, Allah ciptakan dengan tetesan itu ars. Kemudian Allah ciptakan kursi, wal lauh,
wal qalam wal malaikatar ruhaniyah. Jadi semua itu diciptakan dari min qatratiha dan nuril Muhammadi. Jadi nur Muhammad yang berputar sekian ratus ribu tahun ini meneteskan satu tetesan kemuliaan. Maka setiap likuli qatratin, setiap satu tetesan Allah ciptakan pertama ars, Pak. Setelah ars diciptakan, Allah ciptakan kursi. Setelah keagungan Allah, kursi diciptakan walauh. Kemudian setelah lahul mahfud wal kolam. Setelah kolam diciptakan, Allah baru menciptakan malaikatur ruhaniyah. Jadi ada satu ars, kedua kursi, ketiga lauh, yang keempat kolam, yang kelima malaikat. Ini semuanya fi alamil malakuti au fi malakutillah. Jadi 5 aspek keberadaan ciptaan Allah ini semuanya ada di alam malakut, di satu tempat yang diisi oleh malaikat-malaikat Allah dan ruh-ruh yang disucikan oleh Allah. Jadi satu ars, kursi, lauh, kemudian kolam, malaikat. Jadi ada 5. Summa amarallahul kolama. Setelah 100.000 tahun, setiap 100.000 tahun satu tetesan, maka Allah ciptakan ars. 100.000 tahun lagi netes lagi, Allah ciptakan kursinya. Nah, setelah 500.000 tahun, ini pendapat yang paling masyhur di antara, walaupun ada ulama yang berselisih mengenai hal ini, maka kemudian setelah 5-5-nya ini tamam disempurnakan dan diciptakan oleh Allah. Wa amarallahul qalama ayyaktuba fi dzakal lauhi. Maka kemudian Allah perintahkan kolam, pena, untuk menuliskan ketetapan fi dzakal lauhi, di lauh mahfudnya Allah yang diciptakan juga sama min qatratil nuril Muhammadi, yang diciptakan oleh Allah dari tetesannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah perintahkan kolam, pena, Pak. Apa yang dituliskan? Maqadirul ibadi qabla khalqil kainati bi khamsina alfi amin. Maka kemudian Allah memerintahkan kolam, pena untuk menuliskan di lauhul mahfudnya maqadirul ibadi, yaitu takdir-takdir ketetapannya hamba-hambanya yang nanti akan diciptakan di alam semesta. Orangnya belum diciptakan, rohnya belum diciptakan, tapi takdirnya sudah maktubun indallah. Bahkan roh kita belum diciptakan, tapi takdir kita sudah maktubun fi lauhillahi ta'ala. Lohnya Allah sudah penuh dengan catatan yang diperintahkan oleh kepada kolam untuk menuliskannya. Maqadirul ibadi qabla khalqil kainat. Bahkan itu diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan yang lainnya. Berapa jaraknya? Bi khamsina alfi amin, 50.000 tahun. Jarak musafahnya, jaraknya antara Allah menciptakan bentuk-bentuk ciptaan yang lain dengan Allah perintahkan kolam, pena untuk menuliskan takdir manusia, itu jaraknya 50.000 tahun. Fakatabal qalamu makana wa ma huwa kainun fil muddatil azaliyah. Maka kolam, pena ini diperintahkan oleh Allah, maka kolam ini kemudian berangkat menuliskan setiap ketetapan makana wa ma huwa kainun fil muddatil azaliyah. Apa-apa yang Allah tetapkan nanti pasti adanya, yang ia sudah ditetapkan oleh Allah fil azaliyah, di zaman azali. Maka apa yang ditulis? Wa katabas syakiyu. Maka kolam itu menulis asyakiyah, syakiyan. Maka kolam satu persatu setiap orang ditetapkan asyakiyah, syakiyan. Orang yang nanti di dunia celaka, maka ditetapkan maktubun bi annahu wa syakiyun indal lauhi. Maka orang yang celaka di dunia oleh kolam ini diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan sebagai ahlus syakawah, menjadi orang yang celaka. Dan itu maktubun qabla khalqir ruhi, ditetapkan takdirnya sebelum ruhnya diciptakan oleh Allah. 50.000 tahun. Kemudian kolam juga menetapkan wa katabal qalamu. Maka pena ini pun menulis wasa'ida sa'idan kama sya'a bi abda'i itqanin wa a'dhami ihkamin. Maka kemudian kolam ini juga menuliskan orang-orang yang bahagia ditetapkan menjadi orang yang ahli bahagia, ahlus sa'adah. Dan itu wahum maktubuna, mereka ditetapkan oleh Allah fil azali, di azalinya Allah, di lauhul mahfudnya Allah, qabla khalqir ruh, sebelum roh mereka diciptakan oleh Allah.
dan takdir mereka sudah ditulis satu persatu. Fulan bin fulan, fulanah bintu fulan, fulan bin fulan, hum min ahli saqawa, huwa min ahli sa'adah, huwa sakyun fid dunya wa sakyun fil akhirah, huwa sakyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Maktubuna, mereka semua ditulis oleh Allah melalui kolamnya, dan itu catatannya tertulis rapi di Lauhul Mahfuznya, Pak. Dan itu 50.000 tahun qabla khalqir ruhi, sebelum Allah menciptakan ruh kita. Ini perjalanannya, Pak. Kita lihat gambarannya secara utuh. Nah, hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 106 sampai 108, bahwa ketetapan isbatul qadri, takdir, Pak, bahwa ianya ditetapkan oleh Allah fil azaliyah, di zaman azali, bahkan dikatakan qabla khalqir ruh, sebelum roh-rohnya kita ini diciptakan oleh Allah di zaman azali. 50.000 tahun jaraknya antara takdir ditetapkan sama roh diciptakan oleh Allah. Fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Allah. Bu ya dijawab tuh ibu-ibu nih. Tegang sekali itu. Ada minum air minumnya, monggo sarang minum. Bapak-bapak, iya Pak. Karena kalau ngaji udah mulai malam ini ujiannya berat sekali, Pak. Masjidnya dingin, AC-nya luar biasa. Kalau masih 15 menit masih tegak berdiri. Nanti kalau udah 30 menit pasti nyari tembok semua ini, Pak. Ini Masya Allah, Pak. Fa'amal ladina syaku fa finnari lahum fiha zafirun wa syahik. Maka sesungguhnya orang-orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang celaka, maka nanti mereka di akhirat, maka mereka ada di nerakanya Allah. Dan itu nampak daripada mana? Fiha zafirun wa syahik. Tarikan nafas mereka, jeritan nafas bersamaan dengan menahan rasa sakitnya azabnya Allah. Khalidina fiha madamati samawati wal ardu ila ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alul lima yurid. Maka sesungguhnya mereka itu akan kekal di dalamnya selama kapan? Selama langit dan bumi itu masih ada, sebagaimana apa yang diinginkan oleh Tuhan engkau. Maka sesungguhnya engkau, Tuhan engkau, Rabb engkau, Tuhanmu, fa'alul lima yurid, itu maha mengerjakan, melakukan terhadap apa-apa yang dikehendaki. Artinya Allah itu tidak pernah dipaksa oleh orang lain. Allah itu tidak punya sifat tahtal ikrah. Jadi Allah itu maha berkehendak. Maka ketika Allah berkehendak, hamba-hambanya apakah diciptakan menjadi orang baik, menjadi orang yang tidak baik, semua ini ada di takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya, Pak. Yang ketiga, perjalanan Nur Muhammadi sampai ke alam dunia. Ini masih keadaannya di alam malakutnya Allah. Di alam yang dimana bersamaan dengan malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah dari kotrohnya, dari setiap tetesannya, daripada tetesan yang ada daripada tetesan Nur Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tadi, Pak. Nah, subhana man anzala hadzal kalam. Maha suci Allah yang telah menurunkan kalam ini. Summa khalaqa minhul jannata wan nar. Jadi itu bukan Quran loh, Bu. Ini sejarah. Nanti kalau Quran saya kasih tahu Quran. Nah, ini sejarah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dibacakan maulidnya, sejarahnya kita bersolawat. Dari keterangan ini kita bisa mendapatkan gambaran urutan di mana Allah menciptakan makhluknya. Pertama, An-Nur Al-Muhammadi. Allah siapkan nur ini yaitu satu tempat, Al-Qidroh. Kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar namanya Al-Kindil. Seperti tempat tempayan tetapi terbuat dari zabarjud. Tapi kalau di kitab kami ini itu Al-Qidroh.
Kalau Al-Qidra itu biasanya satu tempat yang biasa untuk menaruh air, Pak. Tapi yang bentuknya cantik. Nah, di situ An-Nur Al-Muhammadi berputar, Pak, sampai meneteskan kotrohnya. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu keringat karena malu ketika dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab saya tidak disebutkan apakah keringat atau tidak, tapi meneteskan satu tetesan. Karena keterangan ini bisa dilihat dari beberapa kitab-kitab yang muktamad. Nah, kemudian setelah Nur Muhammadi diciptakan oleh Allah dari nurnya yang maha suci, maka kemudian Allah menciptakan satu arsy, kursi, lauh, kolam, malaikat, 5. Nah, setelah itu Allah perintahkan lagi, summa khalaqa minhul jannata wan nar. Jadi yang keenam urutannya kemudian Allah baru menciptakan surga, yang ketujuh neraka. Dari 5 fase pertama, kemudian berapa jaraknya? 50.000 tahun. Kemudian Allah ciptakan dari tetesan berikutnya, Allah menciptakan surga, juga Allah menciptakan neraka. Wal hijaba wal kawakiba. Setelah Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan hijab, satiron, penghalang yang nanti Allah siapkan antara alamul guyub, antara alam gaib dengan alam zuhir. Ini hijab. Maka hijab ini Allah ciptakan terlebih dahulu sebelum Allah ciptakan manusianya, sebelum Allah ciptakan alam dunianya, yang membatasi antara nadoriyah kita, Pak. Hijab. Kita ini terhijab, Pak. Kalau ini tidak terhijab, maksufatan, maka semua akan terlihat. Karena ada sekat antara batas alam gaib sama alam zohir, dan itu ada penghalang, dan itu khusus diciptakan oleh Allah. Ini kalau nggak ada hijab, kita nggak berani keluar rumah loh, Pak. Ibu-ibu suruh berangkat ke masjid, nggak ada yang berangkat. Kalau hijab ini tidak ditutup oleh Allah, terbuka maksufatan abadan, terbuka selama-lamanya, kita tidak sanggup, Pak. Lewat kuburan nengok orang diazab, lewat kuburan nengok orang menangis, kita dengar, kita lihat sebagaimana Nabi dibuka hijabnya oleh Allah. Maka hijab ini Allah ciptakan khusus untuk apa? Proteksi kita supaya kita hidupnya normal. Kalau kita hijab ini dibuka dan kita bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bisa oleng, Pak. Masuk rumah, di pojok rumah, di atas sakoful bait itu ada jin bergelantungan. Terus kita bilang hijabnya tidak ada, berinteraksi. Loh Mas, medon dan nyeblok loh. Kan begitu, Pak. Budak-budak kecil, anak-anak jin itu pada lari-lari. Hati-hati plafonku jebol nanti. Normal gak kira-kira, Pak? Lama-lama tak normal. Mau ke pasar, suruh beli obat ke apotek, ketemu di depan jalan sana ada mak lampir, balik. Pak, kenapa? Ada gerandong di depan, tak berani lewat aku. Yo, hijab ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk membatasi antara alam gaib sama alam zohir. Dan itu diciptakan oleh Allah min nuril Muhammadi, dan ianya juga diciptakan dari nur Muhammadinya Allah, Muhammadinya Rasulullah. Nah, kemudian wal kawakib. Setelah itu Allah ciptakan bintang-bintang. Was samawat, kemudian langit, wal ardin, kemudian bumi, wal awali mal hayawaniyah, baru kemudian Allah ciptakan cikal bakalnya hewan-hewan. Wa khalaqallahul jibala wal miyaha wal hawa. Bukan Quran, jangan disebut Allah. Saya tuh pernah belajar lagu untuk melakukan maulid itu, tapi nggak ketemu-ketemu loh, Pak. Jadi wadang kemana-mana iramanya itu, udah sumbang, tak enak, nggak masuk iramanya. Kalau ustazah yang mukul kompang itu jalur, Pak, pakai irama. Kalau irama saya ini menyimpang dan menyamping, Pak. Jadi mohon maaf kalau didengarkan kurang enak, mohon dimaklumi. Karena saya bukan tukang lagu, Pak, bukan ahli lagu, lagu ya, nagom. Wa khalaqallahul jibala wal miyaha wal hawa wal azman. Kemudian Allah menciptakan berikutnya
Setelah Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Waktu pertama kali diciptakannya Allah bumi ini rata, Pak. Rata, nggak ada berenjal-berenjolnya. Baru kemudian Allah ciptakan al-jibal, gunung. Setelah gunung diciptakan, sebelah yang lainnya goncang, tidak seimbang, anjlok ke bawah. Nah, Allah ciptakan lagi gunung yang lain. Akhirnya apa? Semuanya sama. Ada gunung, ada bukit, ada curug, kemudian ada laut. Maka setelah cekungan ini ada banyak terdapat di muka bumi, summal miyah, baru Allah ciptakan air, Pak. Jadi gunungnya dulu, tadinya tanah itu rata, karena gunung tidak serentak diciptakan langsung bareng, tapi satu-satu oleh Allah, maka yang jomplang satu sini sana, kemudian jomplang, Pak. Nah, kemudian setelah semuanya dipasang oleh Allah, maka terjadilah curug-curugnya, maka lekuk-lekuk bumi. Nah, inilah kemudian yang menjadi cikal bakal air, sungai mengalir, kemudian rawa, payo, laut dan sebagainya. Nah, setelah itu diciptakan summa khalaqallahul miyah, baru Allah ciptakan air, wal hawa, baru kemudian ada udara, Pak. Oksigen. Di awal diciptakan al hawa, al jauh, oksigen ini belum ada. Karena kehidupan belum ada. Allah belum menciptakan yang lain. Maka kemudian wal azman, perputaran masa. Waktu, Pak. Allah ciptakan waktu. Walaupun perhitungan tahunnya belum ada, tapi 12 bulan itu sudah dihitung oleh Allah. Daripada mana? Yauma khuliqatis samawati wal ard. Dihitung dari mulai pertama kali diciptakannya oleh Allah langit dan bumi. Jadi kemudian Allah menciptakan al-azman. Wa aqarra bi tauhidihi nura Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dan kemudian Allah menetapkan semua yang Allah ciptakan tadi merupakan tanda keesaan beliau, keesaan Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui satu sumber, yaitu Nuro Al-Muhammadi atau Nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui An-Nur Al-Muhammadi atau dikatakan Nuru Muhammad, yaitu nur cahayanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Nah, di rangkuman saya ini ada 20 fase. Saya baru sampaikan 3, insya Allah 20 fase ini kita selesaikan malam ini semua, Pak. Amin, insya Allah. Pokoknya guyur aja, Pak, pelan-pelan. Jadi kalau guyur itu bahasa orang mana? Orang Melayu ya? Guyur. Nah, pelan-pelan. Nek corong guyur, kualon-alon, Pak. Yang penting kelakon, Pak. Ake cek corong, Pak. Talang balambe-lambe. Balambe-lambe, ibu-ibu. Yang penting sampai tujuan. Keceknya awak leko. Itulah yang saya maksud, Pak. Saya nanti khusus bahasa Padang ini. Yang keempat, warabiah, tahapan perpindahan Nur Muhammadi sampai di daripada alam malakut untuk menuju alam dunia. Setelah semua diciptakan oleh Allah, baru roh manusia diciptakan, Pak. Jadi ini urutannya. Semua masih zaman azali. Tapi roh manusia baru diciptakan. Summa khalaqa arwahan nabiyina wasiddiqina wasuhada'i wassolihin. Dan roh manusia setelah Nabi Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, maka roh manusia pertama kali yang diciptakan itu rohnya para nabi dan utusan. Arwahul anbiya'i wal mursalin. Pertama kali roh manusia yang diciptakan oleh Allah min qatratin nuril Muhammadi, dari tetesannya Nur Muhammad, itu rohnya para nabi dan utusan. Rohnya kita belum, Pak. Ngantri. Jadi awalul arwah, roh yang pertama kali arwahul anbiya'i wal mursalin, rohnya para nabi dan utusan. Summa siddiqin, baru kemudian orang-orang yang mendapat gelar as-siddiqin. Siapakah mereka? Alladzina yattabi'una an-nabiyya, orang-orang yang mengikuti nabinya. Yusaddiquna, membenarkan nabinya. Wa yu'minuna bih, mengimani nabinya. Maka ini dikatakan as-siddiqin. Orang-orang yang istiqomah sikoh di dalam mengamalkan sunnah-sunnah nabinya.
wasyuhada'i wassalihin. Dan kemudian yang ketiga, rohnya orang-orang yang syahid di jalan Allah. Setelah Allah ciptakan rohnya para nabi, rohnya para siddiqin, para sahabat, kemudian rohnya para syuhada wassalihin, barulah kita masuk orang-orang yang soleh min hadil ummatir rasul, dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya sekarang, saya pernah ditanya mengenai keterangan ini, kalau orang-orang soleh itu diciptakan rohnya setelah rohnya para sahabat, orang-orang yang mengikuti nabinya, kemudian dari rohnya para siddiqin, para syuhada, orang yang berperang di jalan Allah, maka pertanyaannya adalah, duluan mana, rohnya umat Nabi atau rohnya umatnya Nabi Musa? Wa qalal ulama'u, ulama ahli sunnah wal jamaah, maka roh manusia yang pertama kali diciptakan itu rohnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Baru rohnya nabi-nabi yang lain, baru arwahnya umatnya umamin sabiqatin. Ba'da khalqi arwahi ummatir rasul, setelah rohnya para umatnya Nabi diciptakan, baru Allah menciptakan khalaqallahu arwahal ummati umamin sabiqatin, umatnya nabi-nabi yang lalu, Pak. Baru dihitung kapan? Mengikut kemuliaan nabi-nabi mereka. Ada yang mengatakan roh yang pertama kali diciptakan rohnya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sholawat lah Bu, saya udah semangat ini. Napa niki? Kopi. Lho ya kuwede tenan to gelas ya, Pak. Lho ya kaya kembung. Tapi mboten napa-napa mangke. Mangke nek mboten telas kula bungkus mawon. Ibu-ibu sampai mana? Bun. Assalamualaikum. Ya Allah. Saya memang agak serius sedikit biar ada ilmu begitu, Bu. Karena ini memang masalahnya agak pelik. Saya pun menyusun kata, memilih kata yang paling mudah dipahami, karena memang keterangannya agak pelik dan agak sulit dijelentrehkan. Takut salah penyampaian, Bun. Masalah ini masalah kaji hakikat, tapi dikorelasikan dengan kajian sirah An-Nur Al-Muhammadi. Maka kami mengambil yang simpel dan paling mudah dan paling ringan. Makanya langsung intiqalun Nuril Muhammadi, perpindahan Nur Muhammad dari alamil malakut ila alamid dunyawi. Langsung to the point kita bahas perpindahan Nur Muhammad SAW dari alam malakut menuju alam dunia. Seperti apa perjalanannya itu loh maksud saya. Karena awalnya dari alam roh, alam azali, kok bisa masuk ke alam dunia. Nah ini siapa yang bawa, begitu loh Pak. Intinya seperti itu. Makanya summa khalaqa arwahan nabiyyin, maka dari kotroh, tetesan dari An-Nur Al-Muhammadi berikutnya, Allah ciptakan ruhnya para nabi, Allah ciptakan ruhnya para siddiqin, para sahabat, Hawariyun, orang-orang yang menyertai nabi-nabi mereka, wasuhada, orang yang berjuang membantu nabi mereka, wasolihin, orang-orang soleh yang mengikuti sunnah nabi mereka. Nah kemudian 4 kelompok nih, para nabi, siddiqin, suhada, solihin. Kapan mereka diciptakan? Setelah Allah menciptakan di zaman azali semua bumi, laut, semua diciptakan. Ini masih alam azali Pak, belum ada kehidupan. Nah kemudian sepakat ulama, Allah ciptakan terlebih dahulu rohnya para umatnya Nabi Muhammad SAW, arwahu hadil ummah, berarti sahabat, tabi'in, mengikut kehidupan mereka. Nah setelah semua umat Nabi rohnya diciptakan di zaman azali, maka setiap likuli kotrotin ini kemudian baru Allah ciptakan rohnya umat-umat Nabi yang lalu Pak. Nah pertanyaannya, rohnya tukang upluk, tukang dadu, rohnya tukang sabung ayam itu kapan nyiptakannya Pak? Udah serius ini Pak. Tukang mendem
Rohnya mak-mak yang suka ngomel itu. Nah, itu kapan ibu-ibu ya? Tapi bukan jamaah di sini. Ini ingat hati-hati Bu ya. Ada roh yang diciptakan oleh Allah belakangan. Setelah orang-orang soleh diciptakan rohnya, baru dipilih. Al-fusak orang fasik, al-fajir orang yang ahli maksiat. Disesuaikan dengan tingkatan kemaksiatannya. Dan terakhir al-kufar, yang diciptakan oleh terakhir adalah orang-orang yang kafir, Pak. Jadi pertama orang ahlul iman, ahli taat. Yang kedua arwahnya orang-orang beriman tapi masih suka bermaksiat. Yang ketiga orang beriman banyak dosa. Yang keempat rohnya orang-orang yang sama sekali la iman fi qulubihim. Orang yang enggak punya iman sama sekali. Orang-orang kafir, munafik, macam-macam lah begitu rombongannya. Nah, kira-kira ibu-ibu masuk yang fase yang mana? Tahapannya iman, taat. Iman ada dosa dikit, iman tapi dosanya banyak. Terus yang terakhir orang kafir yang tidak mau iman, ya jahaduna billah. Ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Amin nih, kira-kira fase yang mana? 4 ini, Ibu. Iman dan taat. Insya Allah iman dan taat. Kalau yang ketiga itu, wah itulah Pak, yang duduk di pos, zikirnya pakai batu gaple. Orang ngaji entah kemana-mana entah. Nah itu Masya Allah. Masuk kedua, enggak ketiga, kedua. Iman tapi dosanya banyak. Atau dosa banyak, amalnya juga masih banyak. Nah ibu-ibu mohon maaf. Jadi kalau ada ibu-ibu kok pagi-pagi ngomel, tengah hari ngomel, tidur juga ngigonya ngomel, ini mohon maaf. Ini berarti roh yang kategori fase ketiga. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Mungkin dekat Bengkong Laut itu mana? Saya sering disebut Bengkong Laut tapi nggak paham. Bengkong Laut mana Pak Ji? Yang katanya ada kapal Tiongkok itu loh Pak Ji. Nah, sampingnya kemarin ada ibu-ibu yang di situ. Tapi sekarang udah tobat juga. Bengkong Laut. Saya berkali-kali ke sini nggak pernah Bengkong Laut itu yang mana. Baik, kemudian berikutnya. Diciptakannya daripada mana? Min durrati bahjati anwari dzatil mustawfiyah. Maka roh-roh orang baik itu diciptakan oleh Allah dari durroh, mutiara. Mutiara keindahan cahaya zat al-mustawfiyah. Al-mustawfiyah itu adalah nur, nama lain dari nur Muhammadi. Al-Anwar Al-Dzatiyah Al-Mustawfiyah. Maka ulama mengatakan huwa nur Muhammadin, yaitu nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi huwa lakum aqdun nizam. Maka ketika roh-roh ini semua sudah diciptakan oleh Allah ini di zaman azali. Faqala lahumullahu jalla jalaluh. Kemudian Allah berfirman kepada rohnya para nabi. Pertama kali yang disebut di firman-Nya oleh Allah, pertama kali yang diambil misaknya, diambil perjanjiannya, pertama adalah arwahul anbiya'i wal mursalin. Jadi dikelompok-kelompokkan roh ini. Maka yang pertama rohnya para nabi. Maka diminta misaknya, diminta perjanjiannya oleh Allah. In amanta bihi ja'altukum anbiya'an. Wahai kalian roh-roh yang paling pertama, maka seandainya engkau beriman kepada Nur Muhammad ini, maka akan aku jadikan engkau sebagai nabi di alam duniaku. Faqalu amanna bihi wa saddaqnahu bi risalatil hanifah. Maka rohnya para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya serentak menjawab, ya Rabbana, kami iman kepada Muhammad, Nur Muhammad ini. Wasoddaqnahu, dan kami membenarkannya birisalatihil hanifah, dengan risalahnya yang maha penuh dengan kelembutan. Ini sudah diambil misak perjanjiannya di alam ruh. Pertama kali yang diminta beat misaknya itu rohnya para nabi, termasuk ruhu nabina Adam, rohnya Nabi Adam, hatta ruhi Nabiyillahi Isa ibnu Maryam, sampai rohnya Nabiullah Isa alaihi salam. Semuanya ribuan berbaris dan mereka mengatakan amanna bihi wa saddaqnahu bi risalatihil hanifah. Ya Allah, kami percaya, kami yakin, dan kami membenarkan, dan sampai nanti kalau kami di dunia engkau wujudkan kami sebagai manusia, kami akan membenarkan kenabiannya. Kami sampaikan kepada umat kami bahwa nanti di akhir zaman ada
nabi ismuhu Ahmad, yang engkau beri nama Ahmad, yang di langit namanya Ahmad, yang di bumi namanya Muhammad. Dan itu kami benarkan sallallahu alaihi wasallam. Apakah keterangan ini valid? Valid, Pak. Surah Ali Imran ayat 81. Silakan nanti dibuka di rumah masing-masing. Peristiwa pembeatan misak oleh Allah kepada rohnya para nabi itu sudah pernah disampaikan oleh Allah dalam surah Ali Imran 81. Wa id akhadallahu misaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum ila akhir hadil ayah. Dua kali dibeat. Pertama di alam azali, yang kedua ketika sudah berbentuk manusia. Dan kita juga sama, Pak. Kita sudah pernah dibeat oleh Allah dua kali. Pertama ketika setelah diciptakan roh kita. Dan kedua ketika kita fi alamil rahim. Di janinnya ibu kita. Dua kali kita diambil persaksian oleh Allah. Nah, kemudian yang kelima. Summa tafa nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haulal ars. Setelah semua diciptakan oleh Allah dari tetesan Nur Muhammad, maka Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, masih berputar haulal arsi. Setelah arsnya diciptakan, tadinya indal kidroh, di satu tempat wadah yang begitu indah. Nah, setelah Allah ciptakan ars, Nur Muhammadi ini pindah ya duru haula arsyillah. Dia dipindahkan oleh Allah memutari arsnya Allah. Wa huwa yahmadu rabbah, seraya memuji Tuhannya, bilhamidisaniyah, dengan pujian yang tinggi. Fasammahullahu min ajli dzalik Muhammadan. Nah, kemudian setelah roh ini berputar, nur ini sekian lama berputar mengelilingi arsnya Allah, seraya mentasbihkan Allah, memuji Allah, mentahmidkan Allah, maka kemudian Allah menyebut nama dari nur ini dinamakan Nur Muhammad. Sebelumnya belum punya nama. Kapan punya nama disebut Nur Muhammad? Setelah berputar mengelilingi ars seraya memuji Allah bilhamdi, maka kemudian Allah menyebut wa anta Muhammad, engkau adalah Muhammad. Kenapa? Orang yang memuji Tuhannya, alladzi yahmadu rabbah. Ini perjalanannya, Pak. Jadi ketika diciptakan awal baru cahaya, itu belum punya nama menurut sebagian ulama. Kapan nama itu disematkan? Ketika Nur Muhammad sudah berkeliling mengelilingi ars. Waktu berkeliling dalam kidroh belum dinamakan Nur Muhammadi. Tetapi setelah dia pindah mengelilingi ars seraya memuji Allah, baru dikatakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasammahullahu min ajli dzalik Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dari sebab itulah, karena dia berkeliling terus berputar seraya memuji Allah, maka Muhammad itu adalah orang yang memuji Allah. Muhammad man yahmadu rabbah, orang yang memuji Tuhannya, namanya Muhammad. Jadi orang yang terpuji dan selalu memuji. Maka karena memuji terus seraya tanpa henti, maka Allah sebut nur ini dengan kalimat Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dari peristiwa inilah ulama mengenal nur itu namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin, Pak, slow aja ya, insya Allah. Pokoknya jam 12:20 langkah ini selesai, Pak. Karena ini nanti pembahasannya sampai Nur Muhammad itu masuk ke rahimnya Sayyidah Aminah. Itu panjang sekali. Ini bisa 3 kali estafet, 3 kali pertemuan. Cuman saya pengen menyelesaikan 1 pertemuan, Pak. Monggo, Pak, ngopi. Saya masih teringat maqalatul asfiyai wal auliya, perkataan para orang-orang yang suci, orang-orang yang dikasih dan dicintai oleh Allah. Wa hum yuhibbuna surbal qahwah, karena mereka itu suka minum kopi.
Jadi surbul gahwah ini termasuk min ma'dabatil auliya'i wassolihin. Ma'dabah kebiasaan orang soleh, wali-wali dulu itu minum kopi. Jadi minum teh itu bukan bagian daripada amalan wali, Pak. Ayo ganti, Pak, kopi. Bahkan hatta yuqala, sampai dikatakan man mata wa fi batnihi asarun min surbi qahwatihi, orang yang meninggal dan di perutnya dijumpai ada bekas sisa kopi, maka fa huwa dakhalal jannah, insyaallah dia masuk surga dan tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Mamata fi batnihi asarun min qahwah. Jadi kalau ada orang mati dalam perutnya kok ada sisa-sisa kopi, itu orang soleh dulu. Kalau sekarang enggak, tukang gaplek minum kopi, tukang judi minum kopi, mak-mak nonton sinetron 4 jilid juga minum kopi, scrolling Shopee Lazada mulai jam 12 sampai jam 3 pagi sambil minum kopi, apalagi ya. Jadi enggak jadi tolok ukur lagi. Kalau zaman dulu memang benar, mati meninggal kok ada kopi, malaikat oh wali. Nah begitu. Kalau sekarang mati ada kopi, pasti wali juga nih, wali murid. Jadi begitulah Bu. Makanya kalau saya dihidang kopi, masya Allah, kalau ada bungkusannya mungkin masih utuh, itu tak masalah juga. Saya sering bercanda begitu Pak kalau ngaji. Tapi semenjak saya bercanda begitu jadi malu. Berapa kali ada paket ke rumah, Pak Ustadz dari Bu Haja, Pak Ustadz dari Pak Haji, ada aja kopi, yang kopi Aceh lah. Cuman yang belum ada sama sekali dari Masjid Al Amin, Pak. Saya tunggu sampai sekarang. Alun adoleka. Asia nama gue kan. Pak Cek monggo. Kalau Pak Cek nggak usah. Mungkin ibu-ibu Bu Haja gitu. Alamat. Oke lah. Padahal saya itu senang sekali kalau diperlakukan seperti itu, senang sekali Pak. Jadi walaupun kopi-kopi tak masalah juga. Enggak, ini bercanda aja loh Pak, ibu-ibu ya. Takutnya nanti kapok ngundang saya. Oh Ustadz itu kok malak begitu? Bukan malak, ini ngajak kebaikan. Atau saya dulu yang ngirim. Nah, saya kasih alamat. Istri saya itu pembuat roti, al-khubaz. Kalau laki-laki al-khubaz, tukang roti. Jadi roti kering, roti setengah kering, roti basah, bisa semuanya. Roti gosong pun pandai. Jangan hanya kering, kering gosong aja bisa. Ibu mau pesan silakan. Oh ini udah masjid jualan, enggak, ini bukan jualan. Ini hanya iklan. Kalau jualan yang haram itu ada dagangan, transaksi itu haram. Tapi kalau ngasih tahu enggak, insya Allah. Sampai mana Pak Cek? Roti. Alhamdulillah, berarti Pak Haji Ketua DKM, saya terima kasih banyak. Jadi sudah dapat sifat, maksud sudah ini mengerti apa yang saya inginkan Pak. Jadi ngaji belum selesai, martabak sudah ready Pak. Saya kadang kalau ngaji itu Pak, mohon maaf ini serius, tapi walaupun saya bercanda ini serius Pak. Saya pindah-pindah masjid itu, saya pasti ada satu hal perkara yang membuat saya semangat datang. Itu pasti Pak. Maka di saat ketika saya lagi demam, meriang, capek, saya paksa karena ada daya tarik yang saya tidak dapatkan. Kok martabak mendahului saya tuh Bu. Saya itu kalau kangen ke Al Amin, itu ibu-ibunya banyak yang duduk, itu yang membuat saya datang. Yang kedua martabak. Nah itu baru. Setelah ingat wajah ibu-ibu, ingat martabak. Terus ingat lagi ibu-ibu, ingat lagi martabak. Kayaknya begitu. Jadi itulah yang membuat saya semangat datang ke sini Bu. Kalau sama Pak Jack nggak ada efek sama sekali Pak. Nengok di Facebooknya aja udah ini Pak. Baik, kita lihat summa tafa nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haulal arash. Setelah Nur Muhammad dinamakan Muhammad, Nur yang Allah ciptakan min anwarihil qudsiyah, dari cahayanya yang paling suci, durratil bahjah, yang paling indah.
Setelah dia berkeliling menyebut, memuji Allah, fasammahullahu Muhammadan, Allah sebut namanya Muhammad. Maka Muhammad itu kapan ada nama Muhammad? Setelah nur ini keliling aras. Sama kapan? Ketika Rasul dilahirkan di alam semesta. Namanya tidak berubah. Muhammad dan indal azali wa Muhammad dan inda alami dunyawi. Muhammad disebut di alam azali dan Muhammad ketika sudah ada di alam dunyawi. Nah, kita lihat perjalanannya. Setelah disebut oleh Allah nur itu dengan nama Nur Muhammadin, summa zayyanahu tabaraka wa ta'ala bi asrafi syama'ili. Satu, setelah nur itu dinamakan Muhammad, maka Allah perhias nur itu dengan bentuk-bentuk, semuanya bentuk penciptaan. Dari nur itu Allah ciptakan bentuknya. Seperti apa nanti kalau lahir ke dunia, semua sudah komplit Allah berikan. Asrafus syama'il. Syama'il itu madhar. Wa tawajjaha bidajil mahabati wal qabuli wal ikhtiram. Terus nur itu Allah berikan apa namanya? Raja itu kalau pakai apa? Mahkota taj. Tajul mahabati wal qabul wal ikhtiram. Mahkota keagungan dan mahkota kemuliaan. Wa khassahu bi'izzatin nasri wa ayyadahu bil malaikah. Dan Allah khususkan dengan keagungan pertolongannya, dan Allah kuatkan dengannya malaikat-malaikatnya. Terus kemudian wa nuzulis sakinati wal itla'i alal ghaibi. Nur ini diberikan kemuliaan, turunnya ketenangan, dinampakkan atasnya perkara gaib. Wasab'il masani, 7 ayat yang berulang surah Al-Fatihah. Wal fadhailil wahbiyah. Coba kita lihat Bapak Ibu. Jadi ternyata apa yang Allah anugerahkan pada Rasulullah ketika sudah melahir di alam semesta, itu sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali. Ketika Nur Muhammad ini masih berputar mengelilingi ars, maka semua kesempurnaan Nabi Muhammad sudah Allah tetapkan untuknya. Wa ayyadahu bil malaikah. Allah sudah siapkan malaikat-malaikat yang akan mengawalnya. Allah siapkan keagungan dalam pribadinya. Dan kemudian wa qallabal a'yan. Kemudian wa'atahul maqamal mahmuda wal hauda al mauruda wal liwa al ma'qud. Kemudian Allah sudah menyiapkan untuk Nabi al-maqam al-mahmud, kedudukan yang paling tinggi. Wal haudal maurud, Nabi juga sudah disiapkan haudnya, telaganya. Ketika Nabi masih berupa alam roh, telaga itu sudah disiapkan. Haudun Nabi, telaganya pun sudah disiapkan untuk beliau. Waliwa al-ma'qud, bendera panji keagungannya. Kemudian waddarajatul aliyah, dan kedudukan yang agung dan tinggi. Nah, kemudian wa'alamahu binubuwati, dan Nabi SAW ketika masih di alam roh dikatakan Nur Muhammadi, Allah sudah memberitahukan kepadanya bahwa beliau adalah Nabi penutup semua para Nabi, Khatamul Anbiya'i wal mursalin, dan itu sudah Allah beritahukan ketika di zaman azali. Lamma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah pernah meriwayatkan, Nabi pernah ditanya oleh sahabat yang lain, mata kunta nabiyan ya Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi? Kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fitinati. Aku sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah ketika Nabi Adam masih berupa tanah. Bainal jasadi waruh, dan aku menjadi penutupnya semua nabi. Ketika kapan? Nabi Adam belum ditiupkan ruhnya. Ini riwayatnya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, yang keenam, perjalanan Nur Muhammadi. Walamma khalaqallahu subhanahu wa ta'ala Adama min tinin wa takamalat awsaful basariyah. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, ini baru manusia diciptakan. Tadi masih roh.
Baru kemudian awalul basar alladzi khuliqa indallah. Yang pertama kali diciptakan di sisi Allah itu Nabi Adam. Walaupun di YouTube saya lihat ada orang-orang yang latah. Mereka mengatakan orang yang pertama kali diciptakan bukan Nabi Adam, dan mereka meragukan hal ini. Sepakat ulama, Nabi Adam adalah awalul basar alladzi khuliqa indallah. Pertama kali manusia yang diciptakan itu Nabi Adam. Nah, kemudian watakamalat awsaful basyariyah, maka sempurnalah sifat-sifat kemanusiaannya. Wa amarallahu ruha an tadkhula fi jasadi. Allah tiupkan dan Allah perintahkan roh untuk masuk ke dalam jasadnya Nabi Adam. Famakasat fi ra'sihi mi'ata amin. Maka setelah roh ini diperintahkan oleh Allah untuk datang menghampiri Nabi Adam, kau masuklah ke jasad itu. Masuklah melalui min jihatir ra'si, masuk lewat arah kepala. Setelah roh masuk kepala, berapa lama dia ngendok di situ? Ngendok. Bahasa Arab Indonesia ngendok. Bertahan, Pak. Nek curang nggonku manggon. Berdiam diri di situ. Jadi roh ini belum masuk ke seluruh tubuh. Tapi ketika Allah perintahkan untuk masuk ke dalam jasadnya Nabi Adam, maka mi'ata amin, 100 tahun roh ini menetap di kepalanya Nabi Adam. 100 tahun, Pak. Setelah 100 tahun sempurna, wa fi sadrihi mi'ata amin, pindah baru masuk lagi ke bawah sampai dada. Sampai dada 100 tahun lagi di dadanya Nabi Adam. Setelah sempurna di dada, summaskana wa fi saqihi mi'ata amin, dada ke bawah perut 100 sampai saku Adam. Sak itu maknanya betis, gares, kaki, Pak. Nah, rohnya Nabi Adam sampai sempurnanya masuk ke dalam kaki itu membutuhkan waktu 100 tahun, Pak. Jadi dalam riwayat 500 tahun roh ditiupkan dari arah kepala baru sempurna di ujung kaki. 500 tahun. Lama, Pak. Ya enggak buru-buru, wong itu haknya Allah. Kalau kita kan paling banyak 9 bulan, 8 bulan lebih sedikit, keguguran ya 7 bulan, lebih 9 bulan enggak ada. 10 bulan jarang. Itu roh. Tapi Nabi Adam 500 tahun roh bertahan dari ujung rambut. Min atrafi ra'si sya'ri. Nih. Sya'ru ra'si, dari rambut kepala sampai atrafu asabi rijlain, sampai ujung kuku. Itu membutuhkan waktu 500 tahun. Setelah 500 tahun sempurna, summa askana nuru Muhammadin fi dhahri, baru datanglah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung masuk di punggung. Langsung masuk di punggung. Nah, setelah nur Nabi datang, fakana yatala'la'u fi jabinihi katala'lu'il qamari fil lailatil badriyah. Setelah ada di punggung, Allah perintahkan pindah ke kening. Setelah dia di kening, maka Nabi Adam wajahnya bercahaya seperti rembulan di bulan purnama. Summa allamahullahu asma jami'il makhluqat. Dan nurnya Muhammad SAW, ketika nurnya Nabi masuk, maka nur yang asli miliknya Nabi Adam kalah redup. Kenapa? Kalah sama nurnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang mulia. Wa amarallahul malaikata bisujudillah. Setelah nurnya Nabi Muhammad ada di kening, Allah panggil semua malaikatnya ayyasjudu, agar mereka bersujud kepada nur ini, bukan kepada Nabi Adam. Fasadu ta'dziman wa tahiyatan lihadan nur Muhammad bittifaqil ulama. Dan mereka bersujud kepada Nabi Adam ta'dziman, yang dimuliakan adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kapan? Setelah dari punggung, fa amarallahu, Allah perintahkan ayyatahawala, untuk pindah fil jabin, untuk pindah di pelipis. Setelah di pelipis, Nabi Adam bercahaya wajahnya kal qamari, seperti rembulan di Lailatul Badri, bulan purnama. Baru kemudian malaikat berkumpul, fayasjuduna, sujud menghadap Nabi Adam yang awalnya tadi di belakang, karena nurnya sudah pindah di depan, langsung para malaikat berpindah tempat menghadap Nabi Adam face to face, Pak.
Ini perjalanannya. Yang ketujuh, summa khalaqallahu Hawa'a. Setelah Nabi Adam sempurna, rohnya ada. Setelah Nabi Adam, rohnya ada, sempurna penciptaan, berapa lama Allah tidurkan? Dalam riwayat, kemudian Allah tidurkan Nabi Adam 100.000 tahun. Dalam riwayat, wahtalafal ulama berselisih dalam ukurannya. Setelah sempurna itu Nabi Adam ditidurkan oleh Allah. Berapa lama? Ada mengatakan 100.000 tahun. Ada mengatakan 50.000 tahun. Nabi Adam tidur. Tidur kok 50.000 tahun itu lama, Pak. Kita tidur seharian aja udah puyeng. Ini 50.000 tahun atau 100.000 tahun. Nah, kemudian di saat Nabi Adam tidur, khalaqallahu sayyidatana Hawa. Allah ciptakan Sayyidah Hawa. Di saat kapan? Di saat Nabi Adam tidur. Nyokecek nyon awak tidur. Lalu, begitulah Pak kira-kira. Nabi Adam lalu kok. Nah, kemudian Allah ciptakan Sayyidah Hawa dari mana? Min dol'i Adama min idla'i Adami asyimaliyah. Nabi Adam tidur, diambil, dibetot oleh Allah melalui malaikatnya salah satu tulang rusuknya, yang mana? Sebelah kiri. Maka perempuan itu tulang rusuk sebelah kirinya suami. Nah, Nabi Adam dibetot satu dari tulang rusuk itulah, maka Allah ciptakan Sayyidah Hawa. Jadi pemilik tulang rusuk itu suami, maka istri itulah tulang rusuk yang diberikan oleh Allah untuk suami. Jadi diciptakannya perempuan dari tulang rusuknya laki-laki. Makanya sering kami sampaikan di majelis-majelis kami, boleh sekali-kali itu rongsen, Pak. Tulang rusuk kita hilang berapa begitu, Pak? Kalau ternyata cuma satu yang hilang, berarti sampai kiamat istrinya satu, Pak. Jadi kalau ternyata sebelah kiri kok hilang dua, itu dua lah, Pak. Sikok bagi dua, kata orang Padang, sikok bagi dua, peluang ada. Kalau saya pernah minta istikharah, Pak, tulang rusuk saya hilang 4. Keren, Pak. Kalau Pak Imam ini tetap satu ini. Nampak dari wajahnya cuma satu. Serius ini. Tapi kalau Pak Haji Nob kayaknya 2 hilang. Nah, Bu aja langsung besok nggak usah ngaji lagi Ustaz katanya. Enggak, ini bercanda aja, Pak. Mahikmatu, apa hikmahnya diciptakannya oleh Allah Hawa dari tulang rusuk? Artinya Pak, perempuan itu di bawah kekuasaan laki-laki. Kalau perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, pasti ada musyawarah, persamaan. Makanya saya pernah mengadakan tausik penelitian, walaupun ini nggak ada hadisnya. Makanya orang itu kalau berjodoh pasti ada kesamaan. Karena istri itu tulang rusuk dari suami. Suami istri kalau berjodoh pasti ada kemiripan. Entah mirip dari wajahnya, mirip dari cara berjalannya, atau mirip sama-sama cerewetnya, itu banyak juga. Jadi suaminya tukang perintah, istrinya tukang ngomel. Kelop, sumbu entek tutup. Nek cara wong nggonku, Pak. Sumbu entek tutup, tahu enggak? Kelop gitu loh, Pak. Itu jodoh, Pak. Jadi kalau ada suami cerewet, istri cerewet, itu jodoh. Jadi jangan diingkari, syukuri aja, itu jodoh. Kenapa? Istri itu gambaran suami. Karena Sayyidah Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Jadi kalau solehah perempuan, pasti suaminya soleh. Meminimal begitu, Pak. Jadi jangan nyalah-nyalahkan istri. Karena istri itu manifestasi cerminan suami. Istri pelit, pasti suaminya lokek. Nah, itu udah sunnah itu, udah hukum alam, sunatulnya begitu. Makanya nggak usah segitu. Kamu ini jadi perempuan nggak solehah, nggak perlu. Nengok ada kita masing-masing. Saya ini udah betul apa belum? Nah, itu ada. Kalau suami betul, istri pasti betul. Betul, Bu? Setuju. Wah, memang itulah keluhan ibu selama ini nggak berani ngomong, toh? Oke lah, saya wakili begitu. Jadi Sayyidah Hawa ini diciptakan oleh Allah di mana ketika Nabi Adam tidur. Ay khalaqahallahu minhu wa huwa fi hayatil manam. Nabi Adam tidur. Falamma istayqadha min naumi wa ra'aha ala kursiyyin minal ma'adinid dhahabiyah.
Bangun Nabi Adam, tiba-tiba nengok ke kanan. Di sebelah kanan ada kursi yang terbuat dari emas. Duduklah seorang perempuan yang begitu cantiknya luar biasa. Fata'ajaba Adam. Nabi Adam langsung bingung dia. Bun, bidadari itu cantik apa tidak? Manusia sekarang itu kalau di bidang bandingkan satu bidadari itu 40. Yang mengatakan 4.000, yang mengatakan 40.000 kecantikan satu bidadari. Tapi seluruh bidadari di surga itu kecantikannya kalau matsmunah dikumpulkan tidak bisa mengalahkan kecantikannya Sayyidah Hawa. Nah, kenapa ibu-ibu kok sekarang jauh dari Sayyidah Hawa? Karena ratusan ribu tahun mengalami degradasi. Sayyidah Hawa hidung mancung, berawal dari hidung yang mancung tinggi, nyungsep sikit-sikit mulai nampak berkurang. Nah, sampai di Indonesia, jauh dari tanah Arab. Yang di Arab masih dapat sikit. Ini Asia, udah Asia paling selatan lagi. Makanya hidung pesek, julek, udah terima aja. Syukuri, karena apa? Sayyidah Hawa cantik, kita turunnya Sayyidah Hawa, cuman jaraknya sudah jauh. Sayyidah Hawa turun di Mekah, kita tinggalnya di Indo. Ya kalau orang Arab masih pantas, kenapa? Turunnya Sayyidah Hawa di sana. Makanya orang Arab tinggi, putih, mancung. Kalau ibu pendek, hitam, mancung, aneh. Udah serius ini, Pak. Lucu nanti nggak proporsional. Loh, saya ini tinggi 160 sekian, termasuk ustadz yang pendek. Nggak hitam, hitam nggak, tapi coklat, putih tidak. Loh, kok tiba-tiba saya hidung saya ke orang Arab mancung gini? Sampai pasti ingat, itu manusia apa? Nggak pantas, Pak. Pendek, hitam, pesek, proporsional. Allah menciptakan tuh begitu. Kayak Pak Jack ini kok putih begitu, nggak pantas, Pak. Dia cocoknya hitam begini. Udah serius ini. Kalau putih bingung nanti, itu dulu leluhurnya Cina putih bukan? Orang Jawa. Oh, dia kan aneh nanti, curiga orang. Nah, makanya hitam aja Pak Jack. Serius ini. Kayak Bajinop itu kan agak-agak hitam itu. Ya nggak masalah, Pekanbaru hitam tuh nggak masalah. Jadi mohon maaf, ini sudah proporsional. Likulli syai'in qadra. Setiap sesuatu ada ukurannya. Itu sudah sunatullah. Orang pendek, umurnya pendek, ya itu udah wajar. Dulu umurnya 1000 tahun, 800 tahun wajar. Badannya tinggi. Masa umur pendek mau badannya cuma 120, 160, umurnya minta 200. Ya nggak cocok. Semuanya mengalami penyusutan. Berapa tinggi Nabi Adam? 35 meter. Setinggi tower, Pak. BTS Telkomsel 35 meter, dipancang di Bukit Sarmen Raya ini. Orang yang bengkong mahkota sana nampak ujungnya. Jadi kalau Nabi Adam berdiri di sini, nampak Nabi Adam. Loh, itu Nabi Adam. Wajar umurnya panjang. Sayyidah Hawa itu Siddatul Jamil, paling cantik. Perempuan yang paling cantik yang pernah diciptakan oleh Allah. Makanya disebutkan, falama istaiqadha min naumihi wa ra'aha ala kursiyyin minal ma'adin dhahabiyah ramal qurabu minha. Langsung Nabi Adam spontanitas, nggak pakai nahan. Ketika dilihatnya ada wanita cantik, langsung bangun, loncat dia, beliau. Makanya jangan heran kalau anak Adam turunnya begitu. Asal nengok perempuan cantik, begini. Itu memang sudah penyakit. Karena kalimatnya ramal qurab. Artinya apa? Nabi Adam tidak pakai nunggu, langsung spontanitas, langsung kif, kata Muhammad, kata malaikat, tahan, mah ya Adam, mah itu maknanya takafuf, tahan Adam, begini. Ibaratnya kalau mau ngesok, dorong begini, Adam sana begitu. Itu namanya mah, orang Arab bilang mah ya Adam. Mah kemudian Nabi Adam bantah sama malaikat.
Wa kaifa waqad khalaqahallahu li. Wahai malaikat, kenapa engkau larang aku? Ia diciptakan oleh Allah untuk saya. Terus kenapa alasan engkau melarangku? Kata Nabi Adam. Falama inqadat min adama maqalatihil lafdhiyah. Setelah Nabi Adam selesai mengucapkan ucapan lafadznya tadi, qalat lahul malaikatu. Malaikat yang menjaga Nabi Adam berkata, hatta tu'addiya shadaqaha bil kamali wat tamam. Kau boleh sentuh Hawa, kau pegang tangannya setelah engkau berikan maharnya. Nabi Adam nanya, wa ma huwa ya malaikatu? Apa maharnya yang harus kuberikan? Faqalu antu sholli ala Muhammadin ibni Abdillah salasa marrat. Maka wahai Adam, kau bersolawat kepada seorang nabi yang namanya Muhammad bin Abdillah 3 kali. Jadi maharnya Nabi Adam ketika dinikahkan oleh Allah melalui malaikatnya, maharnya membaca sholawat 3 kali. Itu mahar dan itu sah. Nih bapak-bapak, supaya nggak sulit-sulit sangat. Nah, jadi kalau ada orang nikah, ibu-ibu punya anak perempuan, datang calon menantu, kau nak kasih mahar apa? Cukuplah 3 kali sholawat seperti Nabi Adam. Tolaklah, suruh pulang kita. Kalau begitu sholawat, suami aku pandailah sholawat, adik-beradik calon istri engkau ini pandai semua sholawat. Maka kalau nak sholawat cuma untuk mahar, kau baliklah biar laki lain yang datang ke sini. Padahal ini maharnya Nabi Adam. Jadi kalau mau ikut sunnahnya Nabi Adam, nikahin perempuan maharnya sholawat. Boleh, cuman itu pelit. Nampak sekali nggak punya modal. Tanya penghulu, mas, pengantin laki-laki, apa maharnya? Sholawat 3 kali kawah. Wah, begitu. Dari mana ini dalilnya? Ustadz bilang ini sunnah Nabi Adam. Tak ada yang lain, tak ada, ini aja. Orang berharap ada cincin emas, seperangkat alat sholat tunai, dia sholawat aja. Itu nampak sekali dia tak modal. Jangan dicontoh, Mak ya. Walaupun ini sunnah Nabi Adam, jangan pula nanti kita ajarkan anak-anak kita. Saya yakin ibu-ibu nggak tega anaknya disolawatin doang. Baik, kemudian berikutnya. Udah 1 jam lebih Pak Jinov. Tapi tak apa, kita selesaikan aja malam ini. Saya kalau udah disandingkan sama martabak, ini ngebut aja, gaskan aja Ustaz, gaskan aja Ustaz. Begitu. Soal ibu ngantuk, enggak urusan ibu-ibu lah. Baik, yang ke-8 sekarang Bu. Ketika Nabi Adam sudah diajarkan oleh malaikat antu sholli ala Muhammad ibni Abdillah salasa marrat. Fa'ala, kemudian Nabi Adam mengerjakan. Fajaro, maka berlakulah kewajiban memberikan mahar ini berlaku untuk anak turunnya Nabi Adam dalam pernikahannya sampai hatta ilal an. Nah, kemudian summa jama Allahu ru'usal malaikati waqala. Maka kemudian malaikat-malaikat semua pemimpinnya dikumpulkan oleh Allah. Setelah Nabi Adam menikah dengan Sayyidah Hawa, Allah panggil semua pemimpin malaikat, ru'usul malaikah. Nah, faqala Allahu jalla jalaluhu, Allah berfirman, asyhadukum ya malaikati anni zawwajtu abdi Adam min ummati Hawa. Aku persaksikan kepada kalian semuanya wahai malaikat, sesungguhnya aku sudah menikahkan Adam umatku, hambaku dengan Sayyidah Hawa. Nah, kemudian setelah dipersaksikan summa utiya li Adam min dawabil jannah, Allah perintahkan malaikat untuk mengambil kendaraan dari surga. Faraqibaha wastafat malaikatullahi an yaminihi wasyimalihi. Maka kemudian Allah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk mengawal Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Sebelah kanan ribuan malaikat, sebelah kiri ribuan malaikat, depan malaikat, belakang malaikat. Seperti pengantin yang diiring. Kanan malaikat, kiri rombongan malaikat, depan rombongan malaikat, belakang rombongan malaikat. Nabi Adam ditandu bak raja permaisuri, dibawa ke surga. Nah, bagaimana kisahnya ketika sudah di surga? Karena ini kaitannya dengan Nur Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Walamma tazawwaja Adamu bi Hawa abahallahu lahuma na'imal jannati wa nahahuma an akli sajaratil khaldiyah. Fatahayyala iblis hatta dakhala al jannata wa jaa ilaihi wa qala
kula min hadis sajarati fa innaha ladzatut tu'ami wasababu fi dukhuli annahu jalasa inda babil jannati fi surati saykin mujtahidin fi ibadati alimi asraril ghaibiyah sallallahu alaihi. Dan ketika Nabi Adam sudah dinikahkan, masuk ke dalam surga, Nabi Adam halal untuk melakukan menikmati semua nikmat apapun. Akan tetapi wanahahuma, akan tetapi Allah cegah dari satu larangan, aklus sajaratil khaldiyah, memakan buah khuldi. Ini kisahnya panjang, termasuk kaitannya dengan An-Nur Al-Muhammadi ketika dalam surga. Apakah Bapak Ibu minta diselesaikan sekaligus sekarang ini atau nunggu bulan Oktober? Gaskon, saya udah ngos-ngosan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya besok masih 6 pengajian. Habis subuh jam 9 pagi maulid Nabi ibu-ibu, habis duhur maulid Nabi lagi ibu-ibu, habis asar kajian rutin ibu-ibu, habis maghrib kajian bapak-bapak, habis isya maulid Nabi lagi di Tiban. 6 pengajian, belum besoknya lagi. Jadi mohon maaf, kasihanilah saya Bapak Ibu. Jadi supaya saya juga bisa istirahat juga. Jadi cerita mengenai bagaimana Nabi Adam di surga, kaitannya dengan Nur Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa iblis membujuknya, riwayat lengkapnya kami akan ceritakan secara detail. Tidak hanya buah khuldinya, tapi bagaimana cara iblis membujuknya, bagaimana lagu yang dinyanyikan iblis ketika menggoda Adam, apa kendaraan iblis ketika masuk surga. Ini semua dikupas tuntas oleh para ulama kita, dan termasuk An-Nur Al-Muhammadi, seperti apa ketika ia ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kemudian nanti Nabi Adam turun, ikutlah Nur Muhammadi turun ke dunia. Baru kita bahas Nur Muhammadi dalam Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai semua nabi membawa Nur Muhammad satu persatu kita bahas. Ini namanya perjalanan intiqalu An-Nuril Muhammadi, perpindahan dari satu nabi ke nabi yang lain. Inilah yang dimaksud intiqalun Nuril Muhammadi, perpindahannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena 1 jam lebih pengajian sudah kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, ibu-ibu, karena biasanya yang banyak bertanya itu ibu-ibu. Jom, bunda-bunda soleha yang ingin bertanya.